Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel Mojokerto. Nah sobat semuanya, di episode kita kali ini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk mereview dari salah satu koleksi Pak Rahmat. Nah, koleksi ini dia berlook 9. Nah, dan koleksi Pak Rahmat ini sudah lama sekali dikoleksi oleh beliau, dan ini didapatkan dulu dari temuan Sungai Berantas. Nah, kira-kira seperti apakah dapur pusakanya? Untuk itu langsung saja kita akan review bersama. Nah, sobat-sobatnya, ini adalah penampakan dari pusakanya. Oh ya, kemarin Pak Rahmat itu bilang kepada saya bahwasanya untuk koleksi-koleksi beliau ternyata ini sudah banyak sekali yang dimaharkan. Saya sendiri juga, wah, sudah termahar Pak ya untuk yang kemarin. Ya sudah Mas. Karena apa? Karena waktu saya kemarin ke rumah beliau kan saya ini mengambil pusakanya yang kapan hari itu saya review dengan beliau, yaitu dapur Dolok dari Dolok Singosari. Nah itu kemarin sudah ada pemaharnya, jadi waktu itu saya ambil, dan waktu saya mau pulang sama semuanya saya dikasih satu lagi pusaka ini Mas, silahkan direview di videonya Mas Tony. Nanti kalau ada teman-teman ada yang berminat silahkan nanti dimaharkan, nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Nah ini adalah penampakan dari pusakanya sobat semuanya. Nah ini sama dengan keris yang kemarin ini sudah termahar itu. Jadi untuk warangkanya sendiri ini adalah produk pribadi dari Pak Rahmat. Jadi ini adalah dibuatkan sendiri oleh beliau. Jadi waktu ditemukan dalam keadaan ligan, jadi tidak ada apa-apanya. Jadi untuk warangkanya dan juga untuk handlenya ini dibuatkan sendiri oleh beliau. Nah kalau untuk di handlenya ini sobat semuanya, kalau apa ya kira-kira ini namanya ya, ini kayak dia untuk wajahnya wajah ini buto, wajah raksasa. Lalu untuk di kakinya ini dia menginjak semacam kayak kepala tengkorak. Saya lupa untuk apa ya, Bhairawa atau apa ya, kalau kalau di dalam ini apa leluhur kita dulu itu namanya Bhairawa atau apa gitu loh. Saya agak-agak lupa sobat semuanya. Karena saya tanyakan kepada beliau, Pak ini untuk handlenya ini namanya apa? Eh, saya juga nggak tahu Mas gitu. Saya juga nggak tahu, asal-asal buat gitu. Kalau kalau nggak salah itu dulu handle-handle ini khas-khas kayak apa, Hindu-Hindu Bali kalau nggak salah. Seingat saya seperti itu kemarin tuh waktu Pak Rahmat bilang. Nah kalau untuk di warangkanya sendiri sobat semuanya, ini adalah identik dengan warangka-warangka pusaka yang ada di relief relief candi. Nah seperti ini. Untuk kayunya saya sendiri juga kurang begitu tahu. Coba kita akan melihat wujud pusakanya seperti apa. Nah, ini sama semuanya. Ini adalah pusakanya. Jadi dia berlook 9. Nah, kalau kalian melihat di sini ini ada semacam memang sedikit agak korosi. Nah, di sini. Saya bertanya kepada Pak Rahmat waktu waktu kemarin tuh, Pak untuk di pusaka ini dulu awalnya dapatnya dari mana? Ya, beliau bilangnya ini dulu temuan Sungai Berantas Mas. Temuan Sungai Berantas sekitar 3 tahunan yang lalu lah. Itu seperti itu. Jadi ini adalah salah satu dari koleksi-koleksi, beberapa koleksi-koleksi Pak Ahmad. Ya seperti itu. Koleksi pribadi lah gitu. Saya bertanya kepada beliau, Pak untuk di dapurnya dapur apa ini? Beliau bilang kemarin tuh dapur apa ya? Pandawa gitu loh. Pandawa bukannya Luk 5 Pak. Oh iya apa ya Mas Tony katanya gitu. Coba nanti Mas Tony ini lihat di buku katanya gitu. Saya juga kurang begitu paham katanya gitu. Nah ini sobat semuanya, kalau sebelum kita melihat di buku, nah coba kita akan melihat dulu untuk ricikannya seperti apa. Nah ini look, untuk looknya adalah look 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah ini adalah looknya look 9. Lalu untuk ricikannya sobat semuanya, nah ini ada tikel alisnya. Nah, ada tikel alis. Lalu juga di sini ada sogokan rangkap. Lalu juga di sini ada kembang kacangnya. Ada kembang kacang. Lalu juga ada jalennya. Ada lambe gajahnya. Lalu juga ada pejetannya. Nah, di sini pun juga ada seraweannya. Nah, lalu ini ada geneng. Nah, kalau menurut pemahaman saya,
ini kayaknya kok masuk di dapur panimbal seperti itu. Keris-keris panimbal, keris jalak itu kalau sepengetahuan saya adalah dapur-dapur yang sangat-sangat, kalau di dalam dunia ini jual beli pemaharan pusaka itu kayaknya sangat-sangat laris manis gitu. Kalau untuk kayak keris-keris panimbal, keris jalak itu seperti itu semuanya. Keris Pandawa gitu seperti itu. Nah, ini adalah pusakanya. Nah, setelah ini akan saya balik untuk kameranya biar kalian juga lebih detail melihat dari wujud pusakanya seperti apa. Nah, sobat-sobatnya, yuk langsung saja kita akan melihat dulu nih. Kita melihat dari handle-nya dulu. Nah, ini adalah perwujudan dari handle-nya. Nah, kalau nggak salah ini adalah perwujudan dari Bhairawa mungkin ya. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nah, kalau kalian melihat di sini sobat-sobatnya, untuk di metuknya, ini kemarin saya bertanya kepada Pak Rahmat, Pak, untuk metuknya ini kok berwarna kayak kehijauan. Iya Mas, itu metuknya metuk perunggu, kata beliau seperti itu. Oh, tapi untuk di PSI-nya sobat-sobatnya, saya tidak berani untuk melepas handle-nya, jadi karena agak-agak seret gitu. Tapi untuk sekilas terlihatnya itu adalah PSI kotak. Dan kemarin waktu saya bertanya kepada Pak Rahmat, untuk di PSI-nya apakah aman Pak? Oh aman Mas, itu masih panjang, panjangnya panjang normal, itu seperti itu menurut beliau. Tapi saya tidak berani untuk melepasnya. Saya juga takut karena untuk pusaka-pusaka teman seperti ini kan apa ya, bisa dikatakan untuk maharnya kan juga agak-agak lumayan, itu seperti itu. Oke, kita akan melihatnya ini sobat semuanya, tentang ricikan dari pusakanya ini. Kita nanti akan mencocokkan di buku, bukan di buku dapur. Kita akan melihat nanti di buku keris Jawa antara mistik dan nalar. Oke, kita akan melihatnya ini. Ini kita melihat dari ricikannya dulu sobat semuanya. Nah, tadi saya bilang kepada sobat semuanya bahwasanya ada tikel alisnya, lalu juga ada kembang kacangnya. Nah, ada kembang kacangnya, bahkan kembang kacangnya ini pun ada jenggotnya. Lalu juga ada jalennya. Lalu ada lambe gajahnya. Lalu ada pejetan. Nah, ada pejetannya, lalu juga ada sogokan rangkap. Lalu ada seraweannya. Lalu juga ada gereneng. Nah, di atas gerenengnya ini pun juga ada rondo nunutnya. Nah, coba kalian amati nih. Ini bolak-balik dari bilahnya sobat semuanya. Dan ini menurut Pak Rahmat adalah dari temuan Sungai Brantas 3 tahun yang lalu, dan sudah dalam keadaan dibersihkan oleh beliau. Nah, dan untuk di bagian bilahnya memang agak sedikit ada korosi. Nah, di sini, lalu juga di bagian sini. Nah, ini sobat semuanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Nah, setelah kita melihat dari ricikannya, coba kita nanti akan melihat dari ricikan di buku. Kita akan mencocokkan kira-kira ini masuk di dapur apakah benar dapur panimbal ataukah dapur lainnya. Oke, kita akan melihatnya bersama sobat semuanya di buku keris Jawa antara mistik dan juga nalar. Nah, tadi sudah saya cari-cari untuk yang paling mendekati dari ricikan keris tersebut, yaitu ada di keris panimbal tadi. Nah, ini panimbal. Coba kita akan melihatnya di sini. Tadi ya. Panimbal ini ada keterangannya satu. Nah, satu ini adalah apa ini sobat semuanya? Ada yang namanya kembang kacang. Nah, kembang kacang. Lalu juga ada yang namanya ini apa itu? Jalen. Nah, di sini ini jalen. Lalu di sini ada lagi keterangan satu. Ada lambe gajahnya, berarti lambe gajahnya satu. Lalu di sini ada keterangannya lagi, di sini ada satu di sini, masuknya di mana ini? Oke, kita lanjutkan lagi sobat semuanya. Tadi dari sini ya, dari sini ini satu ini. Nah, di sini ada yang namanya pejetan. Nah, pejetan. Lalu di sini juga ada keterangan satu lagi, di sini adalah yang tikel alis. Nah, ada pejetan, ada tikel alisnya. Nah, lalu juga di sini ada sogokan depan, lalu juga ada sogokan belakang, lalu ada juga di sini
namanya serawean. Nah, ini serawean. Lalu yang terakhir di sini ada gereneng. Nah, kayaknya kalau untuk di keris ini sobat semuanya, ini lebih condong ke dapur panimbal menurut keterangan dari buku Keris Jawa Antara Mistik dan Nalar. Nah, ini. Nah, satu ini adalah kembang kacang. Nah, ada kembang kacangnya. Lalu juga di sini ada jalen. Lalu juga ada yang namanya lambe gajah. Nah, setelah itu sobat semuanya, di sini keterangannya adalah pejetan. Nah, adanya pejetan. Lalu ada tikel alis. Habis tikel alis, lalu juga ada sogokan depan. Lalu juga sogokan belakang. Lalu juga ada serawean. Nah, setelah serawean, di sini ada yang namanya gereneng. Nah, ini adalah pusaka kalau menurut saya pribadi ini masuk di dapur panimbal Singosari. Itu seperti itu sobat semuanya. Karena menurut Pak Rahmat ini adalah berestimasi tangguh Singosari. Nah, ini sobat semuanya, luar biasa sekali ini untuk di pusakanya. Keren banget ini. Coba nanti setelah ini saya ingin sedikit mendefinisikan tentang apa sih keris panimbal itu. Jadi juga kita nanti akan sedikit mengupas tentang tuah dari keris panimbal. Nah, seperti itu sobat. Oke sobat semuanya, kita lanjutkan lagi bahwasanya untuk keterangan dari keris panimbal ini saya dapatkan dari beberapa sumber. Jadi ini adalah untuk sarana belajar bersama bahwasanya pada zaman dulu ini keris dapur ini atau dapur panimbal ini banyak dimiliki oleh para abdi dalam keraton. Karena tuahnya ini dipercaya bisa membantu pemiliknya, mudah dipercaya melaksanakan tugas dari sang raja atau pimpinan. Karena dulu hanya orang terpercaya saja yang akan diberikan amanah tugas khusus dari penguasa atau para raja. Jadi orang-orang yang terpercaya saja yang dipercaya untuk mengemban tugas-tugas khusus sobat semuanya, itu untuk di zaman dulu. Dan filosofi dari keris panimbal ini sobat semuanya, ini memiliki makna kebijaksanaan dan kekuasaan dan merupakan ajaran tersirat bahwa kita sebagai manusia harus senantiasa terpanggil untuk melaksanakan tugas dan kewajiban pada sesama dan juga kepada Sang Pencipta. Itu sobat. Dan untuk tuah dari keris panimbal sendiri ini sobat semuanya, ini menjadikan pemiliknya mempunyai karisma dan daya pikat yang bisa mempengaruhi orang lain agar kata-katanya selalu didengarkan dan mudah dipercaya. Itu seperti itu. Selain itu, tuah dari keris ini juga bisa sebagai sarana pemanggil keris lain agar mudah dimiliki oleh pemegang keris panimbal. Jadi jangan sampai salah persepsi ya. Mas, mudah memanggil keris lain lah. Kalau kita tidak punya uang bagaimana? Nah, jadi ada juga yang bilang seperti itu. Jadi kalau saya mendefinisikannya sobat semuanya, sepemahaman saya bahwasanya keris ini memang sebagai sarana pemanggil keris lain itu apabila kita memiliki keris dengan dapur panimbal ini nanti bisa memanggil keris-keris yang lain itu dengan sarana kita kayak mudah sekali mendapatkan rezeki, itu seperti itu. Jadi kita bisa memahari keris-keris yang lainnya. Seperti itu kalau pemahaman saya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, wah kalau kita mempunyai keris panimbal lalu kita akan dapat keris-keris yang lain dengan serta-merta. Tidak seperti itu. Jadi ibaratnya itu kita akan gampang sekali untuk bisa memahari keris-keris lainnya. Itu seperti itu kalau menurut pemahaman saya sobat semuanya. Nah, demikianlah tadi sobat, kita sudah mereview dari salah satu koleksi pusakanya Pak Rahmat dengan dapur panimbal dengan estimasi Singosari. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya, khususnya bagi kalian para pecinta tosan aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya mereview tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh ya, Pak Rahmat juga berpesan kepada sobat semuanya bahwasanya jika kalian ada yang berminat dengan keris beliau tadi, dipersilahkan.
nanti bisa menghubungi saya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan salam dari bumi Mojopahit.